Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Yuslina, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Muara Enim. Video ini merupakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, untuk diketahui diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu tugas dari aksi nyata modul 1.4 dalam pendidikan saya di calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Muara Enim. Sebelum kita mulai diseminasi ini, apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam diseminasi hari ini. Jadi langsung kita mulai Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi contohnya di sekolah kita sudah menerapkan beberapa budaya positif. Jadi contohnya kita mengadakan setiap pagi ada briefing dan greeting di mana kita menyampaikan nasihat, kemudian setoran juz amma, hafalan juz 30. Jadi tujuan dari semua itu adalah membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya konsep inti budaya positif. Jadi ada beberapa hal konsep inti dalam budaya positif. Jadi yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada lagi nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan semua ini akan kita bahas, kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi di akhir tahun 2022 kemarin kita yang biasanya menggunakan kurikulum 2013 sempat terkejut Bapak Ibu ya, karena tiba-tiba kita berubah menggunakan kurikulum merdeka karena adanya perubahan paradigma belajar. Jadi apa perubahan paradigma belajar itu? Jadi perubahan paradigma belajar adalah pembelajaran di mana paradigma atau kurikulum merdeka itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi ada berapa Bapak Ibu dimensi profil pelajar Pancasila? Ada? Iya benar, ada 6. Bagus sekali Bu Lydia. Kasih aplaus dulu Bapak Ibu untuk Ibu Lydia. Oke, selanjutnya kurikulum merdeka itu memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu benar-benar berpusat pada siswa. Jadi pembelajaran kolonial yang zaman dulu kita mencatat siswa CBSA, catat buku sampai habis, yang menghukum siswa itu diharapkan tidak ada lagi di paradigma baru atau kurikulum merdeka. Jadi semua pembelajaran itu berpusat dan berpihak pada siswa. Nah, jadi profil pelajar Pancasila ini diharapkan ya dapat kita terapkan seluruhnya di sekolah kita. Jadi benar kata Ibu Lydia tadi ada 6. Jadi yang pertama bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, maka dari itu salah satu program dari kurikulum merdeka adalah pelaksanaan P5 yang sudah alhamdulillah di sekolah kita sudah 3 tema, Pak Ibu ya. Oke. Selanjutnya, nah, jadi budaya positif di sekolah itu dapat kita terapkan ya jika sekolah itu berkolaborasi seluruh unsur yang ada di dalam sekolah. Jadi ada kolaborasi antara kepala sekolah, guru, siswa, wali murid, sehingga budaya positif ini dapat terlaksana dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Jadi diharapkan ketika pelaksanaan budaya positif itu tidak ada lagi yang namanya kontrol seorang guru. Jadi kalau dulu
ketika kita mau melaksanakan budaya positif, maka yang kita pegang itu adalah posisi kontrol guru. Jadi siswa itu dikontrol oleh guru. Nah ternyata teori kontrol itu salah, tidak dibenarkan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Jadi yang pertama ada 4 miskonsepsi dalam teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita beranggapan bahwa kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Murid akan 100% mempercayai apa yang kita omong, ya, apa yang kita berikan ke siswa. Padahal sebenarnya siswa itu tidak kita kontrol. Guru tidak mengontrol siswa. Siswa itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Jadi contohnya nih Bapak Ibu, misalkan saya punya barang yang sangat berharga, ya. Nah kemudian barang yang sangat berharga itu saya simpan di dalam tangan saya, ya. Jadi ketika saya mau membuka tangan saya dan memberikan barang yang saya anggap berharga kepada Bapak Ibu, itu bukan berarti Bapak Ibu sedang mengontrol saya, tetapi memang saya yang mengizinkan untuk saya melepaskan kepalan tangan saya, ya. Jadi itu miskonsepsi yang pertama. Selanjutnya ada lagi ilusi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi ini yang masih sering kita lakukan. Jadi kalau kita membuat siswa merasa bersalah, itu akan membuat karakter mereka terbentuk. Nah, padahal itu salah Bapak Ibu. Jadi nggak benar dalam pelaksanaan budaya positif masih menerapkan hal-hal yang seperti ini. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Nah, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi mereka melaksanakan disiplin positif itu karena memang kehendak mereka, muncul dorongan, motivasi dalam diri mereka, bukan karena adanya penghargaan, bukan karena kita memberi hukuman, sanksi, ataupun konsekuensi. Nah, jadi kita diharapkan sebagai pendidik itu dapat menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga nantinya itu murid dapat beri perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, ataupun latar belakangnya. Jadi yang namanya nilai kebajikan ini tidak peduli itu mau orang Jawa, orang Batak, orang Sunda. Ya, jadi nilai-nilai itu terlepas dari semua faktor maupun latar belakangnya. Jadi kita sepakati bersama-sama. Jadi ini contoh nilai kebajikan atau dalam institusi atau organisasi. Jadi terbagi menjadi 3 Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya nilai berdasarkan profil pelajar Pancasila, ada 6 ini. Ya, selanjutnya yang kedua berdasarkan Ibo Premier Years program PYP dan keterampilan hidup atau life skill. Jadi contohnya kayak profil pelajar Pancasila ada 6 yang tadi Bapak Ibu ya. Kemudian berdasarkan PYP itu ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, mandiri, menghargai, antusias. Nah, kalau yang keterampilan hidup atau life skill itu contohnya dapat dipercaya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik yang ada di dalam dirinya. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan ini udah ada belum di siswa kita? Udah. Iya. Alhamdulillah ya, sepertinya sudah ada di siswa-siswi kita di SMK Bukit Asam. Nah, selanjutnya ini motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, kita melakukan tindakan itu karena adanya motivasi. Jadi motivasi itu dorongan. Nah, dorongan atau motivasi itu ada 2.
Jadi ada yang namanya motivasi eksternal, ada yang namanya motivasi internal. Sudah pernah dengar belum Bapak Ibu tentang motivasi eksternal dan internal ini? Jadi kalau eksternal kira-kira yang motivasinya datang dari mana? Iya, jadi kalau motivasi eksternal itu motivasi yang datangnya karena ada dorongan dari luar, baik itu dari orang tua, dari gurunya, dari lingkungannya. Nah, kemudian lagi ada lagi motivasi internal. Kalau internal artinya motivasi yang datangnya dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Nah, jadi motivasi eksternal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, murid melakukan suatu tindakan itu karena mereka sebenarnya sedang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada lagi motivasi eksternal yang kedua, mereka melakukan tindakan itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi contohnya nih, siswa datang ke sekolah ya tepat waktu jam 6.45. Tapi motivasi itu bukan datangnya dari diri mereka sendiri, bukan keinginan mereka sebenarnya. Tapi karena apa? Mungkin mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Nah, jadi motivasi yang terbaik itu adalah motivasi internal, motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa melakukan itu karena dia ingin menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi motivasi internal inilah Bapak Ibu adalah motivasi yang paling diharapkan ada di peserta didik kita. Jadi motivasinya benar-benar datang dari dalam diri mereka. Oh, mereka datang tepat waktu karena mereka menghargai diri mereka. Mereka ingin menjadi orang yang disiplin, orang yang menghargai waktu. Nah, untuk membentuk motivasi internal ini diharapkan ya kita sebagai seorang pendidik itu menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Ya, jadi kenapa kita diharapkan tidak melakukan pemberian hukuman atau penghargaan yang berlebihan? Karena kalau ada motivasi ini, maka ini cenderung muncul lagi yang namanya motivasi eksternal. Mereka melakukan tindakan itu karena adanya hukuman, mereka tadi menghindari hukuman, atau karena mereka mengharapkan adanya imbalan. Nah, maka dari itu motivasi internal itu adalah motivasi yang paling diharapkan ada di peserta didik kita. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya, jadi manusia itu sebenarnya mempunyai kebutuhan dasar. Dan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi yang pertama itu adalah love and belonging. Ya, jadi perasaan ingin dicintai dan diterima. Kebutuhan dasar yang kedua itu adalah power, ya, atau penguasaan. Ada lagi survival, ini yang paling penting. Ini kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan yang mereka butuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Ada lagi selanjutnya fun. Fun ini adalah kesenangan. Ada lagi yang terakhir itu adalah freedom. Freedom itu kebebasan. Nah, sebenarnya setiap tindakan yang dilakukan murid itu sebenarnya mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Jadi contohnya siswa nih, kita kasih tugas, kita kasih amanah. Nah, terkadang mereka lalai terhadap amanahnya itu. Sebenarnya Bapak Ibu, mereka itu sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar ini. Ya, nah atau pada saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita juga sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar kita. Ini penjelasan lebih lanjutnya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau yang dikenal dengan survival. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini merupakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Contohnya, ada yang sifatnya psikologis, kesehatan. Kita butuh nggak kesehatan untuk kelangsungan hidup kita? Butuh, ya. Butuh rumah nggak? Butuh. Butuh lagi makanan, minuman. Nah, itu merupakan kebutuhan yang sifatnya survival untuk memenuhi kebutuhan agar kita tetap berlangsung hidup. Ada lagi yang sifatnya biologis, ya. Contohnya sebagai bagian dari proses reproduksi dan menghasilkan keturunan. Ada lagi yang sifatnya psikologis, itu kebutuhan akan perasaan aman dan nyaman.
Nah, kebutuhan yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Jadi kebutuhan ini bersifat psikologis. Nah, psikologis itu contohnya kebutuhan akan hubungan dan koneksi. Ya, kita menerima dan memberikan kasih sayang. Kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya. Jadi kasih sayang, ya siswa kadang mencari perhatian dengan kita. Ya, mereka sebenarnya tidak mau datang terlambat, tetapi memang dibuat seolah-olah datang terlambat karena sebenarnya mereka sedang mencari ya kebutuhan dasarnya ini, sedang memenuhi kebutuhan dasarnya ini, ada perasaan ingin ya diterima dan diberikan kasih sayang. Nah, yang ketiga, penguasaan. Ya, nah ya kadang-kadang anak yang mencari perhatian itu sebenarnya mereka nggak nakal. Kita kadang salah mengidentifikasi anak yang mencari perhatian, itu kita melabeli mereka dengan anak yang nakal. Padahal sebenarnya enggak, Bapak Ibu. Mereka itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya ini, love and belonging. Kita lanjutkan. Nah, kebutuhan dasar yang ketiga itu penguasaan atau power. Jadi kebutuhan ini disebut juga kebutuhan atas kemampuannya. Ya, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Mereka diakui kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki harga diri. Nah, ini kebutuhan dasar, ya, penguasaan atau power. Contohnya di kelas kita kadang ada anak yang menonjol, ingin selalu menunjukkan dirinya. Kalau kita suruh, saya Bu, pasti duluan pertama kali. Entah itu benar atau salah, pokoknya saya dulu. Ya, jadi sebenarnya mereka itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, Bapak Ibu. Jadi mereka itu ingin diakui keberadaannya, ingin diakui bahwa mereka itu kompeten, mereka itu terampil. Itu salah satu. Nah, jadi kita sebenarnya harus memaklumi ya, contoh yang seperti itu tadi sebenarnya mereka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Lanjut, yang keempat, ini kebebasan atau freedom. Nah, kebebasan atau freedom ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi biasanya anak-anaknya menginginkan pilihan. Mereka nggak mau kita suruh A, baik. Ya, mereka butuh pilihan A, B, C, D, E. Nah, itulah contoh anak-anak yang memiliki kebutuhan kebebasan yang tinggi. Mereka juga perlu banyak bergerak, Bapak Ibu. Jadi kalau anak dengan kebutuhan dasar kebebasan yang tinggi nggak bisa cuma diam. Belajar di kelas diam nyatet kita latihan soal, nggak bisa. Ya, jadi mereka butuh yang namanya gerak. Ya, kinestetik, benar. Nah, terus mereka suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya, itu contoh anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kebebasan atau freedom yang tinggi. Dan yang kelima, yang terakhir, ini kebutuhan dasar yang disebut dengan kesenangan atau fun. Nah, kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Nah, jadi biasanya anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan tinggi, nah mereka akan menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka bisa berkonsentrasi tinggi jika mereka melakukan hal yang mereka senangi. Jadi kalau anak kinestetik kita paksakan mereka suruh baca buku, maka mereka tidak akan senang. Ya, karena kebutuhan dasar mereka akan kesenangan itu tidak terpenuhi. Nah, tapi kalau Bapak Ibu kalau anaknya kebutuhan dasarnya adalah kesenangan, kinestetik, diajak bermain game seperti kata Ibu Apriani tadi. Sebelum belajar kita ajak dulu senam, misalnya ice breaking. Nah, maka anak-anak tersebut akan dengan senang hati melakukannya. Karena memang itulah kebutuhan dasar mereka yang paling tinggi. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Selanjutnya kita cek dulu pemahaman Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi lihat di sini sudah saya kasih satu contoh kasus. Jadi pertanyaannya nih,
Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi pada kasus di bawah ini. Jadi saya bacakan dulu kasusnya. Jadi ini ada Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Jadi tiba-tiba ketika sampai di rumah, Dinda ini nangis dan dia mengadu ke ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani, gurunya. Nah sekarang menurut Bapak Ibu sekalian, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda jika jawaban Dinda seperti ini? Nah jadi di kasus yang pertama, jadi Dinda ini ngomong, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, gak seru jadinya. Menurut Bapak Ibu, kalau pertanyaan yang pertama, kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Dinda? Apa? Yang pertama? Fun, kesenangan. Oke, sepakat kita yang pertama kesenangan ya. Oke, lanjut yang kedua. Coba kasus yang kedua. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai bando baru loh. Kebutuhan apa? Iya, kebutuhan. Iya, rasa diterima dan love and belonging. Ya, rasa diterima dan kasih sayang. Coba yang ketiga. Sekarang kasusnya aku bosen. Masa belajarnya gitu aja? Cuma dengerin ibu guru. Apa? Freedom, kebebasan. Sekarang yang keempat. Aku sebel, gambarku nggak rapi, tapi ibu guru malah nunjukin gambarku ke teman-teman di depan kelas. Apa? Kebutuhan apa? Iya, power, penguasaan. Coba kita cek Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini jawabannya. Jadi yang pertama kebutuhan dasarnya itu adalah kesenangan. Karena di sini jelas ya bahwa Dinda itu bilang dia itu pengen bersenandung ketika belajar. Ya jadi ada kebutuhan kesenangan. Bahwa kalau dia melakukan senandung mungkin dia mengerjakan tugasnya lebih bersemangat gitu ya. Oke, yang kedua benar dari Bapak Ibu ngomong love and belonging. Ya kebutuhan yang sedang dipenuhi itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, ya karena dia bosen katanya belajarnya seperti itu saja, cuma dengerin ibu guru baik. Nah dia mungkin butuh yang namanya kebebasan, mungkin mau praktek, mau main games, Ibu ya. Dan yang terakhir tadi benar kata Pak Fuad, itu penguasaan atau power. Dia mau ditunjukkan bahwa dia itu kompeten, dia itu terampil, dia itu mau diakui bahwa dia yang terbaik. Nah, jadi yang keempat itu adalah penguasaan. Sampai sini sudah paham Bapak Ibu ya? Nah, jadi itulah 5 kebutuhan dasar murid yang diharapkan kita sebagai pendidik bisa memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kita lanjutkan. Nah sekarang 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu punya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, dia sebagai teman, ada lagi sebagai pemantau, ada lagi pembuat merasa bersalah, yang keempat penghukum, dan yang kelima posisi kontrol manager. Nah biar lebih paham kita jelaskan satu persatu. Jadi posisi yang pertama itu 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum yang pertama. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah biasanya guru-guru yang menerapkan posisi penghukum dia akan mengatakan kata-katanya begini Bapak Ibu, patuhi aturan saya atau awas kalau enggak ini, kalau enggak ini, kalau enggak itu. Nah itu sebenarnya guru yang ada di posisi penghukum. Atau dia akan ngomong kamu selalu saja salah, selalu atau yang terakhir dia bilang selalu pasti kamu yang terakhir selesai, kamu nggak pernah yang awal. Nah itu contoh perkataan yang diucapkan oleh guru yang memiliki posisi kontrol penghukum. Nah kita diharapkan jangan sampai Bapak Ibu ya amin-amin ya kita berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Nah yang kedua itu posisi pembuat merasa bersalah. Nah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut,
Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri. Nah, jadi guru-guru yang menerapkan posisi membuat merasa bersalah ini akan berkata, jadi diheningkan dulu siswanya, ya. Kemudian dia akan berkata, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Ibu sudah susah-susah jelasin, kamu cuma tidur. Kamu gak kasihan sama ibu? Nah, jadi mereka itu membuat siswa merasa bersalah, merasa rendah diri, ya. Kemudian atau kata-kata yang diucapkannya juga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Kamu gak kasihan? Ibu kamu, ya, kerja susah-susah, bapak kamu kerja susah-susah. Kamu di sini kerjanya cuma tidur, kerjanya cuma main. Hening dulu, nanti diulangin lagi, gitu ya. Kelas PSM itu. Itu TSM yang mana Bu? Kelas 10 atau kelas 11? 10 TSM. Jadi itu posisi kontrol di mana sebenarnya kita itu membuat siswa merasa bersalah. Nah, sebenarnya posisi kontrol ini juga kurang baik ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut yang ketiga, ini posisi kontrol sebagai teman. Nah, guru pada posisi kontrol ini dia tidak akan menyakiti murid, namun dia akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, jadi posisi teman ini kita memposisikan teman, guru sebagai teman, murid sebagai teman. Ya, jadi posisi teman biasanya guru bisa positif ataupun negatif. Jadi positif di sini dia bisa berhubungan, hubungan antara murid dan siswa itu akan terjalin dengan baik. Nah, contohnya kata-kata yang sering digunakannya, ayolah tolongin, ini kan demi bapak, ini kan demi ibu, tolongin ya nak ya, tolong bawa ini, kan ya. Atau ayo ingat gak kamu, kalau bapak selama ini nolong kamu loh, nilai kamu lah bapak angkat loh, jadi tolong dulu ya bapak ini. Nah, itu guru yang sedang memposisikan dirinya sebagai teman, ya. Jadi dia tidak akan menyakiti siswa, tapi dia akan memposisikan dirinya sebagai seorang teman. Ada lagi posisi yang keempat, itu pemantau. Nah, pemantau di sini berarti mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Kalimat yang biasa diucapkan contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Itu sanksi atau konsekuensinya apa ya? Nah, jadi dia hanya sekedar mengawasi saja. Nah, itu posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir, ini adalah posisi kontrol manager. Jadi posisi kontrol manager ini adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, biasanya seorang guru yang posisi kontrolnya manajer, mereka itu akan berkata, apa yang kita yakini? Dia akan kembali lagi ke keyakinan kelas. Apa yang apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana yang kamu perbaiki? Apa yang rencana yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Ya. Jadi tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ini adalah Bapak Ibu. Ya, jadi dari kelima posisi kontrol tadi, menurut Bapak Ibu yang paling baik posisi kontrol yang mana? Manajer. Iya, posisi kontrol sebagai manajer. Karena di posisi kontrol ini kita mengajarkan siswa untuk menemukan sendiri solusinya. Jadi kita menuntun siswa melalui pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka bisa memecahkan sendiri permasalahannya. Nah, biar lebih paham tentang 5 posisi kontrol ini, saya akan menampilkan video tentang 5 posisi kontrol dulu. Oke, silakan ditonton Bapak Ibu.
Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naret yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Alasan kamu tidak terlambat. Malah sekalian kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu kawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Tadi. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghapus, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menulis. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak belum hebat. Dampak yang terjadi pada mulut ketika ibu berada pada posisi itu. Ada yang mulut cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi yang kedua Bapak Ibu, pembuat merasa bersalah. Kita dengarkan dialognya. Naret, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naret. Kamu bilang ya, ibu saya. Tapi ini yang ditekan Bapak Kepala Sekolah, Nak. Bisa makanya ibu tidak bisa menghina kamu. Gimana ini? Sebelum saya sedang buyar. Kamu suka ya kalau ibu sebut Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini? Konsep. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa ya? Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat diri merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Ini posisi yang ketiga, posisi sebagai teman. Bapak Ibu, Wah, sudah berapa ini nak? Berapa lagi ya sayang? iya Bu. Habis ibu saya udah bawa saya, Bu.
dulu. Kebiasaan yang tercipta adalah tuntutan sukses atau berhasil. Ini belum lunak karena ini masih dorongan eksternal. Maka ada faktor ketergantungan dari kepada orang tertentu. Di sini belum absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam ini, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Semua terima kasih semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang baik, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang belum dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada
menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu ya, bahwa posisi yang terbaik itu adalah posisi sebagai manajer. Ya mungkin sekarang kita ada yang berada di posisi sebagai seorang penghukum, ada yang di posisi sebagai seorang teman, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah. Ya namun nggak apa-apa ya, tapi kita akan belajar perlahan-perlahan ya, dengan waktu, ketekunan, insya Allah semoga suatu saat kita akan berada di posisi sebagai seorang manajer. Ya sekarang saya ada contoh kasus nih Bapak Ibu, bisa dilihat di sini. Jadi Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Kemudian ketika sampai di gerbang sekolah, si Sabrina ini baru sadar kalau dia tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera pada peraturan sekolah. Nah di depan pintu kelas sudah ada Pak Lukman yang memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa ia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Tapi Pak Lukman bersikeras dengan peraturan sekolah dan tidak mengizinkan, dan Sabrina tidak mungkin pulang karena rumahnya sangat jauh. Kemudian Pak Lukman ini berkata, "Ya sudah sana, kamu sudah datang terlambat, melanggar peraturan sekolah juga. Sekarang lepas sepatu kamu. Seharian saja kamu gak usah pakai sepatu." Nah, jadi Sabrina kemudian melepas sepatunya dan seharian tidak menggunakan sepatu. Sabrina merasa sangat malu dan tidak berani keluar kelas seharian. Nah, kira-kira Bapak Ibu posisi kontrol Pak Lukman ini sebagai seorang apa? Bapak Ibu Tria? Menghukum. Kenapa? Karena di situ dia langsung memarahi. Ya sudah, kalau kamu sudah datang terlambat, sudah melanggar hukuman, jadi dia menjelaskan bahwa dia itu salah, udah terlambat, melanggar peraturan, lalu dia disuruh melepas sepatu dan tidak menggunakan sepatu. Iya, Iya. Pak, sekali-kali saya pulang Bapak Ibu. Iya. Jadi benar sekali ya Bapak Ibu, Pak Lukman ini sebagai seorang penghukum. Bisa kita lihat dari kata-katanya, ya sudah kamu sudah datang terlambat, ya melanggar peraturan sekolah, anaknya disuruh melepas sepatu lagi. Ya, nah jadi amit-amit Bapak Ibu jangan sampai kita menjadi seorang guru di posisi kontrol sebagai penghukum, karena akan membuat siswa merasa malu, ya akan muncul rasa dendam, gitu sampai seumur hidupnya mungkin dia nggak akan lupa dengan kejadian ini kalau kita ada di posisi Sabrina, benar nggak Bapak Ibu? Jadi semoga kita jangan sampai berada di posisi Pak Lukman ini dan kedepannya bisa menjadi seorang manajer. Kita lanjutkan sekarang ke keyakinan kelas. Nah, kenapa sih namanya keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Menurut Bapak Ibu ada beda nggak antara keyakinan sama peraturan? Kalau kesepakatan sama kayak keyakinan. Iya, kesepakatan sama kayak keyakinan. Apa bedanya sama peraturan? Peraturan tidak buat kalau keyakinan dibuat bersama-sama Bu. Ya, benar Ibu Santika ya. Jadi kalau keyakinan ya atau kesepakatan kelas itu kita membuatnya bersama-sama dengan siswa, kemudian kita menyepakati nilai tersebut. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh satu pihak dan mewajibkan, mengikat hukumnya untuk harus dipatuhi oleh peserta didik. Ya. Nah jadi nih, kalau peraturan kelas itu biasanya mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan guru atau staf sekolah untuk mengatur perilaku dan interaksi di dalam kelas. Tujuannya sama, tujuannya ingin menciptakan lingkungan yang aman, terstruktur dan produktif. Ya. Nah sementara kalau keyakinan tadi benar, ya bahwa keyakinan itu pandangan atau nilai-nilai atau sikap-sikap yang dimiliki oleh anggota kelas yang merupakan landasan bagi guru untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan murid, ya. Nah, jadi membuat keyakinan kelas hendaknya itu semua warga kelas, wali kelas, peserta didiknya itu ikut berkontribusi, ya dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kata-katanya juga mudah dipahami, mudah diingat, berbentuk kalimat positif. Jadi kalau peraturan biasanya dilarang membawa handphone,
dilarang menggunakan sepatu berwarna-warni. Nah, itu peraturan. Tetapi kalau keyakinan itu menggunakan kalimat yang bernilai positif, saling menghargai, saling menghormati, menggunakan sepatu berwarna hitam. Jadi kalimatnya positif. Jadi keyakinan kelas itu harus berisi nilai-nilai kebajikan yang dapat diterima dan dapat diterapkan di lingkungan kelas tanpa merasa terbebani. Jadi siswa menjalankannya itu dengan senang hati karena mereka yakin dengan nilai-nilai tersebut akan mampu membuat mereka menjadi pribadi yang lebih berkarakter. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, saya sudah buat keyakinan di kelas saya karena saya kebetulan wali kelas 10 GP. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang sudah kami sepakati dari kelas 10 GP. Kemudian ketika siswa sudah membuat keyakinan kelas, jangan lupa Bapak Ibu, anak-anak suruh menandatangani ya, agar menjadi kesepakatan. Mereka menandatangani kesepakatan yang sudah kita buat agar mereka menjalaninya dengan santai, tidak terbebani karena mereka yakin dengan nilai-nilai tersebut. Jadi tidak ada paksaan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menerapkan membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kemudian yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, jadi untuk menyelesaikan permasalahan siswa itu kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Jadi bentuknya segitiga Bapak Ibu. Jadi di tahap yang pertama ada yang namanya menstabilkan identitas. Di tahap yang kedua ada yang namanya validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Contohnya menstabilkan identitas itu bisa kita menggunakan kata-kata. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi itu kita sedang menstabilkan identitas peserta didik. Yang awalnya mereka merasa pribadi yang gagal menjadi pribadi yang berhasil. Ya, kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kita bisa menggunakan kalimat, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi ini. Bisa Bapak Ibu lihat contohnya ya. Jadi contohnya Bapak Ibu lihat di kasus yang pertama ini, Natasha kesal sama teman sekelasnya karena tugas dan PR-nya selalu dicontek sama teman sebangkunya. Kemudian dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Bisa Bapak Ibu lihat? Nah, kalimat yang diucapkan saya itu merupakan hak. Nah, itu tahap yang kedua Bapak Ibu, kita sedang melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, itu adalah tahap yang terakhir, menanyakan keyakinan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke, selanjutnya segitiga restitusi itu tadi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ini tadi ya langkah-langkahnya. Nah ya, jadi segitiga restitusi itu merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, hal ini bertujuan untuk mewujudkan proses yang membuat siswa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Jadi, nah
sedikit kurang paham. Nah, jadi Bapak, saya jelaskan sekali lagi Pak ya. Di tahap yang pertama nih, misalnya menstabilkan identitas. Ada siswa yang melakukan kesalahan, kemudian mereka melakukan tindakan yang salah. Tahap yang pertama harus kita lakukan itu menstabilkan identitasnya dulu. Jadi jangan sampai anak itu merasa kalau mereka menjadi pribadi yang gagal. Kita harus menstabilkan identitas dulu sehingga mereka merasa dari yang gagal menjadi orang yang lebih sukses. Kalimat yang bisa kita sebutkan, contohnya, berbuat salah itu nggak apa-apa. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu, dan ibu yakin kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau kalimatnya juga bisa, Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ya, atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik sekarang untuk diri kamu sendiri? Nah, jadi kita sedang menstabilkan identitas mereka dulu, jangan sampai mereka merasa dirinya menjadi pribadi yang gagal. Ya, jadi kita harus stabilkan dulu sehingga mereka kembali lagi ke perasaan bahwa mereka adalah pribadi yang berhasil, pribadi yang sukses. Jadi kalimat-kalimat ini bisa Bapak Ibu terapkan ketika sedang di tahapan menstabilkan identitas. Nah, kemudian di tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita berhasil menstabilkan identitas, ya kita selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Nah, guru itu berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat salah. Nah, kalau mengacu pada teori kontrol tadi, bahwa segala tindakan manusia itu pasti punya maksud dan tujuan tertentu. Apakah maksudnya itu baik ataupun buruk? Ya. Nah, jadi saat tidak mengakui anak berbuat salah, maka dia akan tetap dalam masalah. Nah, hal yang perlu kita lakukan, kita itu memahami apa sih alasannya melakukan kesalahan tersebut. Kalimat yang bisa kita ucapkan ketika kita sedang di tahapan yang kedua, ya, di tahapan validasi tindakan yang salah, kita bisa menggunakan kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Atau padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk lagi daripada ini, tetapi kamu tidak melakukannya. Contohnya seperti yang percakapan saya tadi, kamu bisa saja berantem sama temennya, tapi kamu tidak melakukan itu. Nah, kita sedang memvalidasi tindakan mereka. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untuk kamu. Atau kalimat yang terakhir yang bisa kita gunakan, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Atau di tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah itu kita tanyakan keyakinan apa yang mereka yakini. Ya, jadi guru perlu menanyakan tentang kehidupan ke depan yang anak inginkan. Saat mereka sudah menemukan gambarannya, nanti guru baru akan membantu mereka untuk fokus pada gambaran masa depan yang ideal. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Sudah mengerti. Oke, kalau sudah mengerti saya putar lagi aja video saya ya. Ya, biar lebih paham. Ya, ini foto andalan saya Bapak Ibu ya, selama saya mengikuti CGP. Nah, bisa ditonton lagi Bapak Ibu. Saya
Ini contoh skenario yang kedua Bapak Ibu. Jadi ceritanya ada anak namanya Syafiq, sering datang terlambat ke sekolah. Kemudian banyak guru yang mengeluhkan bahwa Syafiq ini tertinggal materi pelajaran. Jadi gitu Bapak Ibu ya, contoh percakapan yang bisa kita gunakan untuk membantu siswa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Jadi dengan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ada berapa tahapan tadi Bapak Ibu? Iya, ada 3 tahapan ya, namanya saja segitiga. Jadi ada 3 tahapan. Jadi tahapan yang pertama kita menstabilkan dulu identitas ya, kemudian kita tahapan yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga kita menanyakan keyakinannya. Nah dengan begitu siswa akan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab lagi ya, mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Alhamdulillah, semoga materi budaya positif ini dapat kita selalu terapkan di sekolah kita, sehingga kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Sebelum saya akhiri, saya ada satu pertanyaan Bapak Ibu, kita tracking sedikit ya di akhir pembelajaran. Coba sebutkan, nanti saya kasih hadiah Bapak Ibu yang bisa menyebutkan 2 hewan yang bisa disebutkan dengan 1 huruf saja. Ada yang tahu? Ada hadiah menarik. 1 huruf. Kalau udang 2 U dan G, udang. Gajah. Gajah. Bagus Pak Gumilang. Nanti hadiah kita ambil di belakangnya. G aja. Ya. Gajah. Ada satu lagi. Apa Bapak Ibu? G aja. Gajah. Satu lagi? Ikan. Kan? Ikan.
Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya sama saja seperti peraturan kelas. Sudah tahu belum dengan keyakinan kelas? Belum. Tahu kesepakatan kelas? Sudah pernah dengar belum? Belum. Oke, jadi kesepakatan atau keyakinan kelas itu prinsipnya sama seperti peraturan kelas. Ya, sama seperti di sekolah kita itu ada peraturan sekolah, ada tata tertib sekolah. Contohnya kalian dilarang membawa HP, ada ya peraturan di tata tertib kita. Nah, tetapi di kelas ini kita membuatnya dalam bentuk keyakinan. Kenapa namanya keyakinan? Agar kita meyakini nilai-nilai tersebut. Jadi kita melaksanakannya itu tidak ada beban, tidak ada paksaan. Jadi melaksanakannya dengan ikhlas karena kita meyakini nilai-nilai tersebut. Contohnya, apa sih bedanya peraturan sama keyakinan? Jadi kalau keyakinan, kenapa sih kalian itu setiap hari kalau pergi sekolah dan membawa kendaraan bermotor harus menggunakan helm? Kenapa? Oke, agar sakit. Mengurangi risiko apabila terjadi kecelakaan. Oke, kalau dapat? Untuk melindungi yang tidak contohnya kayak kecelakaan, jadi biar lebih safety. Nah ya, jadi kalau kita nilai-nilai yang kita yakini, jadi kita memakai helm, itu kita yakin dengan kita memakai helm kita akan lebih safety. Jadi kalau terjadi sesuatu, misalnya contohnya jatuh atau kecelakaan, kepala kita akan terlindungi. Nah jadi itu yang dimaksud dengan kita meyakini nilai-nilai tersebut. Nah sama kayak di kelas kita ya, jadi kita meyakini nilai-nilai yang akan kita sepakati sehingga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Tetapi dalam membuat keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kalimat yang bernilai negatif. Contohnya ibu tadi di awal ngomong dilarang membawa HP. Kata-kata dilarang, jangan, tidak boleh itu adalah kalimat yang berkonotasi negatif. Nah di dalam keyakinan kelas kalian tidak boleh membuat kalimat seperti itu. Jadi kalimatnya harus positif, ya. Contohnya saling menghormati antar teman, saling menghormati antar guru, menjaga kekompakan. Nah, pokoknya kalimatnya yang positif. Sampai sini jelas? Oke, nanti ibu akan bagikan sticky notes. Kalian silakan menuliskan nilai apa yang harus kita sepakati di kelas ini agar kelas kita menjadi aman, nyaman, dan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Oke? Silakan ditulis. Keluarkan penanya. Satu orang boleh menuliskan 2 atau 1. Oke, yang sudah boleh ditempelkan ke depan. Oke, silakan sudah. Silakan boleh. Oke, lanjut. Ayo yang sudah silakan ditempel. Mirip. Yang pertama itu menjaga toleransi. Oke, datang tepat waktu. Oke, toleransi kita samain ya. Ini toleransi. Toleransi. Oke, lanjut ini saling membantu. Belajar mandiri. Oke, saling menghargai. Oke. Saling menghormati.
menjaga kekompakan dan solidaritas. Yang kedua, menjaga kebersihan, ya, selalu menjaga kebersihan kelas. Nah, yang ketiga, saling percaya antar teman. Ya, antar teman. Yang keempat, menjaga toleransi. Yang kelima apa? Datang tepat waktu. Nah, dia nggak boleh telat ya, datang tepat waktu. Enam, saling membantu, saling menghargai. Nah, saling membantu dan saling menghargai antar teman. 7, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. 8, apa ini? Menghormati. Ini sama ya, saling menghargai, saling menghormati. Saling membantu. Oke. Coba Roland lihat lagi. Benar nggak? Setelah kita kelompokkan ada 7 ya nilainya. Benar nggak? Coba kita cek. Menjaga kekompakan dan solidaritas yang di atas ya. Oke. Selalu menjaga kebersihan kelas. Oke. Yang kedua, yang ketiga saling percaya antar teman. Oke. Yang keempat menjaga toleransi. 5, datang tepat waktu. 6, saling membantu dan saling menghargai antar teman. Yang ketujuh, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kalian setuju dengan nilai ini? Setuju. Yakin dan bersedia untuk menaati 7 poin ini? Yakin. Kalau yakin, Mentari coba dibantu kamu tulis poin yang nomor 1. Yang ini ya. Try nomor 2. Alil nomor 3. Terus, Roland, nomor 4. Warnanya yang beda. 6 ya. Kita tujuh aja. Oke, silakan ditulis lagi nilai yang ini. Kemudian kita tempelkan di keyakinan kelas 10B. Kalau sudah, silakan ditempel. Boleh dibantu. Tulis yang gede, ya biar kelihatan deh. Yang sudah boleh ditempel. Satu lagi. Nomor 5. Oh, memang berbeda nomor 5 ya? Coba nomor 5. Pasang tulis. Oke, jadi ini adalah keyakinan yang sudah kita sepakati akan kita jalankan di kelas 10GP. Ya, jadi ada 7 keyakinan. Jadi yang pertama itu selalu menjaga kebersihan kelas.
Bersedia? Kedua, menjaga kekompakan dan solidaritas. Yang ketiga, saling percaya antar teman. Keempat, menjaga toleransi. Kemudian datang tepat waktu. Sebagai pertanda kita menyepakati keyakinan kelas yang telah kita buat, sekarang silakan bergantian untuk menandatangani keyakinan kelas tersebut. Sudah selesai? Sudah semuanya tanda tangan? Selesai? Sudah semuanya tanda tangan? Oke ya, jadi inilah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati untuk kalian jalankan seluruh anggota dari kelas 10 BP. Ya, kalian sudah menandatangani, artinya kalian bersedia mau ya untuk menjalankan nilai-nilai yang sudah kita yakini sehingga akan menjadi karakter, jadi
budaya di kelas. Sekian untuk pembuatan keyakinan kelas 10 GP. Kasih close untuk kalian semuanya. Semoga kita bisa menjalankan keyakinan ini dengan baik, kesepakatan ini dengan baik, supaya suasana kelas kita menjadi lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.